Tapi apakah itu udah, bisa menggantikan kita sebagai profesional? Kayaknya belum, soalnya balik lagi beberapa, visual graphic harus benar-benar dirapihin satu-satu, ada sense of human yang, bikin itu touch human-nya gitu kan. Sama kayak copywriting. Copywriting juga ada beberapa pilihan kata yang kedengeran atau, kelihatan kayak robotik gitu. Jadi kayaknya belum bisa menggantikan si profesi satu orang ini, tapi AI ini sudah jauh banyak membantu si profesional ini dalam efisiensi gitulah. Jadi bekerjanya bisa benar-benar lebih efisien, lebih cepat, tapi minim banget error. Tinggal kita finishing touch aja kayak misalkan diksi-diksi dari copywriting itu kita ganti yang lebih manusiawi, bahasa-bahasa slang yang dipakai gitu kan. Kalau misalkan di visual graphic lebih kayak garis-garisnya tuh benar-benar yang kayak orang gambar gitu kan, atau fotonya tuh benar-benar compositing lampunya yang dipikirin, yang gitu-gitulah. Tapi yang jelas kalau misalkan kita nggak mau diganti nama AI, ya lo harus belajar. Tapi lo harus sediain waktu. Jadi harus gimana? Lo mau punya waktu tapi bisa belajar? Ya mungkin ntar akan ada AI yang kayak gitu ya. Lo lagi dengerin The Noisy Thoughts bareng gue Pranata. Akhir-akhir ini banyak banget berita tentang AI yang mulai berinovasi ya. Dari mulai copywriting, visual graphics, bahkan gue denger video pun udah bisa pakai text prompt-nya dari AI gitu. Buat lo yang udah dengar, banyak juga kendaraan-kendaraan yang disiapkan untuk berkendara sendiri tanpa pengemudi. Itu masih trial. Kita belum tahu apakah bisa seperti itu, berjalan mulusnya kapan. Soalnya kalau misalkan kita lihat dari berita-berita yang udah ada, Google udah bikin, tapi masih ada nabrak bus apa nabrak mobil lain. Beberapa company juga udah bikin kayak gitu juga. Bahkan sekarang yang udah benar-benar dipakai itu adalah semi autonomous. Itu semuanya bekerja dari AI gitu kan. Dibuatkanlah satu prosesor yang benar-benar mumpuni untuk mengambil alih kemudi itu. Kalau di field gua di bidang kreatif banyak banget AI yang sudah membantu pekerjaan gua, seperti di copywriting, terus pembuatan gambar kayak visual graphics, foto atau ilustrasi atau lain-lain gitu ya. Itu benar-benar memudahkan gua. Bahkan gua sempet ada pitching sama satu klien dan itu benar-benar yang gua bikin itu adalah hasil dari AI yang waktu itu masih beta. Gua nggak bisa sebut softwarenya apa, tapi yang jelas itu sangat memotong waktu gua untuk merubah satu gambar menjadi gambar yang gua harapkan. Yang mana yang gue butuhkan adalah satu video berdurasi sekitar 11 detik. Jadi kalau misalkan 1 detiknya itu ada 30 gambar dan 10 atau 11 detik itu berarti ada 300 gambar something. Gue benar-benar menghemat waktu mungkin 3 hari, 4 hari sampai akhirnya gue bisa menggambar semuanya ya, sejumlah 300 lebih foto itu gitu. Itu yang udah gue alamin, apalagi kayak copywriting apa segala macam, bikin bikin script dan bikin caption, apapun lah ya, apapun yang berbau dengan writing itu sangat-sangat bisa membantu gue. Tapi apakah itu udah bisa menggantikan kita sebagai profesional? Kayaknya belum, soalnya balik lagi beberapa visual graphic harus benar-benar dirapihin satu-satu. Ada sense of human yang bikin itu touch human-nya gitu kan. Sama kayak copywriting. Copywriting juga ada beberapa pilihan kata yang kedengeran atau kelihatan kayak robotik gitu. Jadi kayaknya belum bisa menggantikan si profesi satu orang ini, tapi AI ini sudah jauh banyak membantu si profesional ini dalam efisiensi gitulah. Jadi bekerjanya bisa benar-benar lebih efisien, lebih cepat, tapi minim banget error.
tinggal kita finishing touch aja, kayak misalkan diksi-diksi dari copywriting itu kita ganti yang lebih manusiawi, bahasa-bahasa slang yang dipakai gitu kan. Kalau misalkan di visual graphic lebih kayak garis-garisnya tuh bener-bener yang kayak orang gambar gitu kan, atau fotonya tuh bener-bener compositing lampunya yang dipikirin, yang gitu-gitulah. Apalagi kayak misalkan kita ngomongin kendaraan yang otonomus. Pasti kan ada touch robotiknya waktu lu ngegas normal orang gitu kan, lu nyetir mobil dibandingin sama waktu diambil alih sama AI itu jauh banget. Kalau sekarang ya balik lagi. Soalnya waktu itu gue nyobain beberapa fitur di mobil sekarang yang semi autonomous, itu ngegas ngeremnya tuh benar-benar masih ya, kalau gas gaspol, kalau rem rempol, udah diinjek, benar-benar diinjek gitu berasanya. Sedangkan kita masih bisa yang bikin itu gradual banget lah, bikin itu halus. Itu sense itunya tuh masih diraguin lah kalau sekarang ya. Gue nggak tahu kalau misalkan beberapa tahun lagi. Yang jelas kalau sekarang kayak gitu. Balik lagi, kalau misalkan si AI ini fungsinya adalah mempermudah pekerjaan, ini udah work sih buat gue. Nah, tapi apakah itu akan ngambil alih kerjaan kita di bidang-bidang kita? Kayaknya mungkin akan mengambil alih, bisa aja. Tapi tetap harus ada orang yang spend waktu untuk bikin teks promptnya, lu mau bikin apa-apa segala macam. Kayaknya akan ada profesi baru malah untuk si AI ini. Jadi mungkin satu kantor baru, satu startup, misalkan apa e-commerce atau apa segala macam, bisa lebih mulai dengan lebih sedikit karyawan gitu. Memungkinkan buat gua. Soalnya balik lagi, kita ngomongin bisnis kan pasti modal sekecil-kecilnya dengan untung sebesar-besarnya. Ini sangat-sangat mungkin untuk membuat itu kejadian sih. Tapi kalau misalkan ngegantiin profesional yang udah lama apa segala macam, gue masih ragu sih. Soalnya kalau yang udah punya pengalaman lama, pasti punya sense yang berbeda, yang jauh lebih advance dari si AI itu, yaitu pengalaman. Kecuali mungkin di masa depan si AI ini dikasih makan terus data yang bikin dia punya pengalaman. Nah, gue nggak tahu deh kalau kayak gitu. Tapi yang gue pikirin sekarang, gimana caranya biar kita tidak tersalip sama teknologi AI-nya. Balik lagi, kita harus lebih advance dari AI ya kan. Ya mau nggak mau kita harus belajar sih. Kita harus adaptif. Yang mana adaptif menurut gue nggak salah sih. Adaptif tuh lebih survival instinct yang benar-benar kepake. Kayak misalkan lo tidak bisa masak. Kalau lo mau hidup, ya lo seenggaknya lo bisa masak lah. Kayak lo hal-hal yang kayak untuk survival kayak gitu harusnya lo bisa sih. Atau apa, lo nggak pernah cuci mobil, nggak tahu caranya, kenapa mobilnya berdebu terus apa segala macam, kayaknya lo mesti harus belajar itunya sih. Gimana? Atau mungkin lebih advance, misalkan lo jauh lebih pintar dari AI-nya gitu ya maksudnya. Ya lo bisa bikin gimana AI nurut sama lo gitu. Gak salah kan, tapi yang jelas kita tetap harus belajar sih menurut gue. Belajar soal apa ya tergantung bidang lo, tergantung pemahaman lo soal si bidang itu, tergantung pengalaman juga. Gue pikir tapi kita gak akan lepas dari belajar. Bahkan kalau misalkan gue dapet insight dari teman-teman gue yang udah punya anak atau udah nikah lah ya, itu tetap ada insight-insight baru yang bikin gue belajar gitu. Oh, kalau punya anak itu harus seperti ini ya. Oh, kalau udah nikah ini harus seperti ini ya gitu. Tapi pasti lu juga mempelajari itu semua sih. Jadi balik lagi, kalau misalkan untuk si pekerjaan dan karir lo, kenapa lo nggak belajar lagi sih? Mungkin ada beberapa dari lo yang kayak gitu. Oh, gue harus belajar apa segala macam untuk keep up sama teknologi dan lain-lain. Tapi gue yakin ada beberapa juga dari kalian yang tidak mau melakukan itu. Jadi mungkin karena jam kerjanya tinggi atau aktivitasnya padat banget gitu ya. Nah, itu tuh jadi lo punya waktu bebas, waktu kosong gitu, ya mending lo pakai istirahat kan. Jadi biar besok lo bisa perform lagi di kerjaan lo atau di aktivitas lo dan lain-lain lah. Itu jadi pertanyaan juga. Maksud gue, apakah si belajar itu kita harus sediain waktu apa enggak? Tapi yang jelas kalau misalkan kita nggak mau diganti nama AI,
ya lo harus belajar. Tapi lo harus sediain waktu. Jadi harus gimana? Lo mau punya waktu tapi bisa belajar, ya mungkin ntar akan ada AI yang kayak gitu ya. Ya nggak tahu sih, tungguin aja lah.